Mengapa pernikahan dalam gereja Katolik bersifat sakramental dan tak terceraikan? Serta apa perbedaannya dengan pandangan Protestan dan Islam? Pernikahan dalam gereja Katolik dipandang sebagai salah satu dari 7 sakramen yang didirikan oleh Kristus sendiri. Dasar utama sifat tak terceraikan ini bersumber dari ajaran Yesus Kristus dalam Injil. Khususnya Matius 19 ayat 6 yang menyatakan, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Kanon 1016 menyatakan bahwa perkawinan perjanjian yang dengannya seorang pria dan seorang wanita membentuk persekutuan seluruh hidup. Dari sifatnya diarahkan kepada kesejahteraan suami istri dan kelahiran serta pendidikan anak. Bagi sebagian besar denominasi Protestan, pernikahan adalah sebuah perjanjian suci yang diberkati Tuhan. Namun umumnya tidak dianggap sebagai sakramen dalam arti yang sama dengan Katolik. Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah kontrak sipil dan sosial yang memiliki dimensi religius, namun bukan sakramen seperti dalam Katolik. Perceraian diizinkan dalam Islam, meskipun tidak dianjurkan, dan dapat dilakukan oleh suami atau melalui prosedur pengadilan syariah. Perbedaan ini tercermin dalam hukum kanoniknya yang ketat, yang membedakannya secara signifikan dari pendekatan sebagian besar denominasi Protestan yang lebih fleksibel terhadap perceraian dan perkawinan kembali, serta dari konsep pernikahan dalam Islam yang bersifat kontrak dan mengizinkan poligami serta perceraian. Intinya, Gereja Katolik melihat pernikahan sebagai cerminan kesetiaan abadi Allah kepada umatnya. Konsep aidah juga tidak ada dalam hukum kanonik Katolik. Selain itu, poligami bagi laki-laki diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan dalam Katolik, monogami adalah prinsip mutlak dan mutlak. Jika ada keraguan tentang validitas perkawinan sejak awal, gereja dapat menyatakan perkawinan itu tidak sah melalui proses yang disebut anulasi. Anulasi bukanlah perceraian, melainkan pernyataan bahwa perkawinan yang diklaim sah tidak pernah ada di mata gereja, karena adanya cacat mendasar sejak awal, seperti kurangnya kebebasan penuh, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban perkawinan, atau ketidakpahaman akan hakikat perkawinan. Meskipun mereka menghargai kesucian pernikahan, penekanan pada aspek perjanjian manusiawi seringkali memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi kegagalan perkawinan yang tidak ditemukan dalam hukum Katolik yang ketat. Kanon 1014 lebih lanjut menegaskan bahwa perkawinan yang sudah sempurna antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat dibubarkan oleh kuasa manusia manapun dan atas alasan apapun, kecuali oleh kematian. Ini menegaskan sifat indissoluble perkawinan yang telah dikonsumsi antara 2 orang yang dibaptis. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah perjanjian ilahi yang tidak dapat dipisahkan oleh kehendak manusia. Konsep ini diperkuat oleh tradisi gereja. Selama 2000 tahun yang menjunjung tinggi kesakralan dan kekudusan institusi pernikahan, dasar hukum kanonik yang mengatur pernikahan Katolik tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983. Perbedaan mendasar dengan Protestan terletak pada pandangan sakramentalitas. Dibandingkan dengan Islam, perbedaan juga sangat mencolok dalam konsep dan hukumnya. Dalam gereja Katolik, ikatan perkawinan yang sah dan dikonsumsi dianggap mutlak dan permanen, mencerminkan persatuan Kristus dengan gerejanya. Singkatnya, kekhasan pernikahan Katolik terletak pada pandangannya sebagai sakramen yang tak terceraikan, berdasarkan ajaran Kristus dan tradisi gereja yang kuat.